Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Bersama saya, Agus Sutanto, SDN Panunggangan 9, Korwil Pinang, Kota Tangerang, calon guru penggerak angkatan ke-11. Sahabat-sahabat semua, dalam refleksi Dwi Mingguan modul 3.1, pada kesempatan ini saya akan menggunakan refleksi model 4C, Connection, Challenge, Concept, and Change. Connection. Selama 2 minggu ini, saya telah belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan universal. Modul ini sesuai sekali dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Oleh karena itu, guru membutuhkan ketepatan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid dan berbasis pada nilai-nilai kebajikan serta bertanggung jawab. Dalam modul 3.1, saya mempelajari tentang keterampilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu perannya, yaitu mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil secara langsung atau tidak menentukan tujuan dari institusi yang menunjukkan nilai integritas dari institusi tersebut yang pada akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan bagi murid. Saya juga belajar 4 paradigma serta mendalami prinsip-prinsip yang melandasi cara berpikir saya selama ini yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang saya ambil terkadang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Challenge. Selama ini keputusan yang saya ambil lebih didasarkan pada kebaikan orang banyak dan keputusan tersebut saya ambil tanpa melalui berbagai uji keputusan. Hal ini sangat berbeda dengan aturan yang ada, sehingga kurang mempertimbangkan empati dan kepedulian. Dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika, saya harus berpedoman pada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pengujian nilai-nilai pribadi dan profesional, serta mempertimbangkan 4 paradigma, yaitu kebenaran versus kesetiaan, individu versus komunitas, jangka pendek versus jangka panjang, dan keadilan versus belas kasih. Selain itu, keputusan juga harus didasarkan pada tingkat prinsip, yaitu prinsip berbasis hasil, prinsip berbasis aturan, dan prinsip berbasis karakter. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan dan kebaikan orang banyak saja, tetapi juga mempertimbangkan empati, kepedulian, dan tanggung jawab untuk mendukung perkembangan murid. Ini akan membuat keputusan lebih adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan dalam konteks pendidikan. Konsep penting yang saya pelajari dalam modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah situasi sedang dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama benar. Terdapat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan dan dalam situasi tersebut tidak ada pelanggaran hukum, norma, aturan, dan etika profesi. Bujukan moral adalah situasi di mana kita dihadapkan pada 2 pilihan yang benar atau salah. Terdapat 2 unsur pelanggaran hukum, norma, atau aturan yang sedang berlaku. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan dalam 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang.
Dalam pengambilan keputusan, setidaknya ada 3 prinsip yang sering membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis peduli. Pengambilan dan pengujian keputusan dapat dilakukan dengan berpedoman pada 9 langkah, yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, keumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, meliputi uji ilegal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan idola, pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Change yang saya dapatkan dari mempelajari konsep 3.1 adalah adanya perubahan cara berpikir saya dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Modul ini membekali saya dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran agar dapat mengambil keputusan yang tepat ketika berada pada situasi dilematis. Dengan memahami dan menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan, saya merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai dilema etika dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan berempati. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi saya. Bagaimana saya dapat membawa perubahan ini ke lingkungan hidup saya. Saya harus dapat merubah paradigma lama tentang pengambilan keputusan yang menyangkut murid atau kebijakan sekolah lainnya. Perubahan ini membutuhkan komitmen dan kesadaran kolektif untuk berpindah dari sekedar mengikuti aturan atau kebaikan umum menuju pendekatan yang lebih holistik dan mempertimbangkan kesejahteraan individu. Saya akan mendorong dialog terbuka dan refleksi bersama rekan-rekan kerja untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perubahan ini. Selain itu, saya akan menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung rekan-rekan dalam mengadopsi pendekatan baru ini. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita dapat menciptakan budaya pengambilan keputusan yang lebih etis dan empatis di sekolah. Saya akan berbagi pemahaman dan praktik baik ini melalui komunitas praktisi di sekolah agar perubahan paradigma dalam mengambil keputusan dapat diikuti oleh rekan-rekan yang lainnya. Dengan adanya diskusi dan kolaborasi dalam komunitas praktisi, diharapkan para guru dan pemimpin sekolah lainnya dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk berbagi pengalaman dalam pendekatan ini, sehingga kita dapat saling belajar dan mendukung satu dan lainnya. Dengan cara ini kita tidak hanya mengembangkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat budaya sekolah yang berpihak pada murid dan mengedepankan nilai-nilai kebijakan universal. Sahabat-sahabat semua, demikian tadi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga jurnal ini bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.